Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya memberikan sebuah tips dan trik bagaimana recharging sebuah power bank yang memiliki input daya besar. Dan kita hanya memiliki adapter charger yang dayanya pas-pasan. Misalnya ini saya ada Venson 70 watt. Sedangkan power bank yang saya charging adalah memiliki input 20 volt 4,5 ampere sama dengan 90 watt. Pasti yang kewalahan adapter chargernya. Nah, seperti apa caranya biar adapter chargernya tidak terlalu panas ketika recharging power bank ini? Simak videonya. Nah, ini sebuah contoh penerapan. Nanti efeknya adapter chargernya akan panas menyengat karena kita menggunakan kabel USB-C atau PD ya. Ini contoh saya menggunakan 240 watt dayanya. Nah, lihat ini, saya hubungkan. Nah, ini jangan dilakukan biar tidak terlalu membuat panas adapter charger. Ini hanya sebuah contoh. Eman adapter chargernya itu kalau kita eman ya. Tapi kadang teman-teman kalau mau mengejar dari sisi speed recharging power bank ya bisa menggunakan cara seperti ini. Tapi sekali lagi adapter chargernya akan panas menyengat. Lihat ini saya tunjukkan. Kenapa kok bisa panas menyengat? Karena logikanya adapter charger 70 watt dihantarkan dengan kabel 240 watt, power banknya butuh 90 watt. Yang kewalahan adapter chargernya. Lihat ini. Yang membatasi adalah adapter chargernya. Bisa terlihat di 60 watt dia. Sedangkan adapter chargernya 70 watt. Pasti panas menyengat. Disap dalam waktu 30 menit. Overhot dia, eman adapter chargernya. Jadi cara seperti ini saya sarankan tidak untuk dilakukan. Tapi kalau pengen menggunakan jalur USB-C seperti ini, ya naikkan daya adapter chargernya misalnya ke 140 watt atau 100 watt, mungkin tidak terlalu panas berlebih. Kemudian ini cara yang saya anjurkan dengan cara membatasi output adapter charger biar tidak overhot, yaitu dengan menggunakan kabel USB-A to C. Contoh ini saya menggunakan Esager 7 ampere atau 100 watt. Nah, sekarang saya coba. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, seperti ini. Kemudian kita tes dahulu dari sisi struktur daya. Nah, seperti ini. Saya hubungkan. Nah, nanti yang membatasi adalah baik dari sisi output adapter charger ini misalnya USB-A. Itu dia membatasi diri maksimalnya di sekitar 18 watt. Nah, terlihat ini. 18 watt. Nah, ini aman. Adapter chargernya tidak terlalu panas. Nah, karena terbatasi oleh output portnya ini, atau bisa juga dibatasi oleh kabel chargernya. Lihat ini dia seluruh dayanya 11,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 18 watt. Nah, ini aman. Walaupun power banknya minta daya 90 watt, tapi tetap ini dibatasi. Tes speed charging dan temperatur. Nah, ini saya menggunakan kabel USB-A dari Esager, kemudian Vensonnya 70 watt. Nanti kita cek dari sisi speed charging dan temperaturnya. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Sekarang kita cek dari sisi seluruh daya dahulu. Start dari baterai 2%. Kita lihat dayanya berangsur-angsur mulai naik. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat dayanya dari sisi digital display power bank mencapai 17,4. Nah, ini aman ke adapter chargernya karena dayanya tidak terlalu tinggi. Teorinya ini 70 watt hanya mengeluarkan daya 17, sekian. Pasti dingin. Sekarang timernya saya nyalakan. Sekarang kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Dan temperatur adapter charger ini nanti kita cek. 31 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi power bank. Terisi 37%. Nah, yang saya suka ketika saya menggunakan pembatasan daya seperti ini lewat USB-A to C. Dayanya itu stabil. Nah, ini berefek pada power banknya usia pakainya lebih awet daripada daya yang tidak stabil, misalnya menggunakan daya besar. Lihat, pertama kali colok tadi di 17, sekian watt sampai 31 menit juga masih stabil di 17,5 watt. Nah, ini silakan pahami apa yang dimaksud dengan daya stabil. Nah, kalau menurut saya daya stabil seperti ini. Nah, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Nah, lihat ini temperatur adapter charger juga hangat normal di 45 derajat Celcius. Coba saya gerak-gerakan. 46. Saya gerakkan lagi mencari area yang paling panas. Rata-rata di 45-46. Lihat, dia di 46. Hangat normal, anggap hangat-hangat nasi rendang MPG. Paling panas di 47. Sekarang coba kita cek dari sisi temperatur power bank. Lihat ini saya gerak-gerakan ya. Di 37. Nah, power banknya minta daya 90 watt, dikasih
17, sekian watt. Pasti dingin, lihat di bawah 40 derajat Celcius. Ini membuat power bank jadi lebih awet dari sisi modul power bank ataupun di baterai power bank karena dayanya lebih rendah sehingga efeknya temperaturnya lebih dingin. Lihat cuma di 38, 37. Sekarang kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 1 jam lebih 8 menit telah berlalu. Nah, ini yang saya suka ketika saya membatasi output sebuah adapter charger atau membatasi input sebuah power bank. Dampaknya adalah dayanya sangat stabil. Lihat, pertama kali colok di 17, sekian watt sampai dalam waktu 1 jam lebih 8 menit masih stabil di 17,6 watt. Nah, ini yang saya suka. Sekarang kita tes ulang dari sisi temperatur dalam waktu 1 jam lebih 8 menit. Apakah temperaturnya turun atau semakin panas? Dari sisi adapter charger dahulu. Lihat ini, temperatur adapter chargernya di 48, 49. Lihat ini saya jalan-jalankan ya. Nah, bahkan di 50. Karena dia dayanya stabil terus di 17, sekian watt. Ini masih aman ya di 50. Padahal ini saya stop di daya di sekitar 17, 18. Dayanya sudah 50, 51, mendekati panas menyengat, tapi masih aman. Bagaimana lagi kalau kita hisap dengan daya tadi misalnya 60 watt, pasti overhot gitu ya. Lihat di 50 derajat Celcius. Saya pegang. Panas tapi tidak menyengat kok, masih aman di 50-an derajat Celcius. Coba dari sisi power bank-nya. Ini power bank-nya ya nggak normal, minta daya 90 watt dikasih cuma 17 sampai 18 watt. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 1 jam lebih 36 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi power bank-nya. Terisi 92%. Yang saya suka ini, lagi-lagi dayanya masih stabil di 17, sekian watt, sama seperti pertama kali colok. Saya katakan benar-benar stabil. Cukup bagus. Saya suka cara seperti ini. Dan saya perkirakan bisa memperpanjang usia pakai power bank-nya ataupun modul atau baterai dari power bank itu. Sekarang coba kita cek dari sisi temperatur adapter chargernya. Lihat ini saya termogan di 50. Coba saya gerak-gerakkan 52. Coba saya gerak-gerakkan lagi. Lihat ini di 50. Nah, 52. Coba saya tahan di 52,5 ya. 52. Coba saya pegang pakai tangan. Sudah lumayan panas, tapi belum terlalu menyengat. Ya, panas. Saya katakan seperti itu. Tidak menyengat. Masih aman. Padahal ini kita stop pada daya maksimal 17, sekian watt ya. Apalagi dayanya di atas itu pasti lebih panas lagi. Padahal adapter chargernya pun juga 70 watt. Nah, itu manfaatnya ketika kita melakukan stabilisasi atau penyetopan lewat jalur USB-A seperti ini. Sekarang coba dari sisi power bank-nya. Power bank-nya aman. Cuma di 40 derajat Celcius, 41 karena dia minta daya 90 watt, cuma dikasih 17, sekian watt. Jadi aman. Yang agak panas adapter chargernya, tapi belum terlalu panas menyengat. Saya katakan masih aman. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 1 jam lebih 53 menit telah berlalu. Kita cek power bank-nya. Sudah terisi full 100%. Dalam waktu sekali lagi 1 jam lebih 53 menit, kapasitasnya 10.000 mAh. Inputnya fast charging tadi di 17, sekian watt. Jadi saya stop sampai di sini. Jadi kesimpulannya, tips dan trik ketika kita mau recharging sebuah power bank yang memiliki daya input tinggi. Contoh ini power bank Kuptek yang memiliki daya input 90 watt. Sedangkan kita cuma memiliki adapter charger yang inputnya di bawah itu atau output adapter chargernya. Misalnya ini, dia memiliki output 70 watt. Ketika kita menggunakan kabel Type-C seperti ini, C to C, itu bisa menghasilkan panas berlebih karena adapter charger yang kewalahan. Dihisap hampir 90% dari dayanya. Pasti akan panas berlebih. Tadi berdasarkan tes menunjukkan daya hisapan hingga 60 watt. Itu bisa panas berlebih dan memperpendek usia pakai adapter charger ini. Nah, solusinya kita bisa menggunakan adapter charger bagian port USB-A ini karena outputnya dibatasi. USB-A biasanya itu secara spesifikasi outputnya 18 watt sampai 22,5 watt. Dengan menggunakan kabel charger A2C seperti ini mestinya bisa terlihat ini. Nah, tadi berdasarkan tes menunjukkan sebuah output 17,5 watt. Nah,
adapter chargernya jadi lega. Outputnya 70 watt cuma terpakai 17,5, menghasilkan sebuah speed charging full dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh agak lama ya, 1 jam lebih 53 menit. Tapi efeknya pertama, temperatur adapter chargernya tidak overhot atau panas berlebih. Kemudian temperatur powerbanknya juga tidak terjadi panas berlebih. Selanjutnya, dayanya sangat stabil, yaitu hingga sekitar 1 jam lebih 30 menitan ya. Dia dayanya di area sekitar 17,5 watt. Enak, dayanya stabil, sehingga saya perkirakan bisa memperpanjang usia pakai power bank ini karena dayanya stabil. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes tips dan trik recharging power bank yang dayanya besar dengan adapter charger yang dayanya rendah. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli adapter charger ini ataupun alat tes lainnya dalam video ini, power bank ataupun kabel, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.